klasifikasi wilayah, kita memiliki 5 jenis klasifikasi wilayah. Pertama, kita akan mempelajari apa yang dinamakan core region atau inti sebuah wilayah. Wilayah ini lebih maju daripada wilayah lain karena dia merupakan inti. Di Jawa Tengah yaitu kota Semarang, salah satunya. Walaupun ada beberapa kota, tapi saya memberikan contoh kota Semarang merupakan core region di Jawa Tengah. Klasifikasi yang kedua yaitu yang dinamakan dengan development access. Ya, development access adalah wilayah yang menghubungkan dua core region. Wilayah ini berupa jalur memanjang di koridor transportasi. Contohnya tadi kota Semarang, ya, dan juga Kabupaten Pekalongan dihubungkan oleh Kabupaten Batang dan juga Kabupaten Kendal. Jadi kota Pekalongan, kota Semarang itu dihubungkan oleh dua kabupaten. Dua kabupaten ini, Kendal dan Batang, merupakan development access. Oke, jelas ya apa yang dinamakan oleh development access. Kemudian klasifikasi yang ketiga, kita akan mempelajari apa yang dinamakan dengan resource frontier region. Contoh pertama adalah wilayah perkebunan ini. Wilayah perkebunan merupakan resource frontier region karena wilayah ini akan lebih cepat berkembang, produktif. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua itu adalah kawasan industri. Kawasan industri kita bisa melihat data dari citra satelit bahwa kawasan industri ini nantinya akan lebih cepat berkembang. Ya, wilayah kawasan industri yang ada di Kabupaten Kendal ini akan lebih cepat berkembang daripada wilayah sekitarnya yang sebelumnya dulu hanya berupa sawah, tambak, lahan kosong, akan berubah menjadi bangunan industri lebih cepat. Kita bisa melihat data dari citra satelit sebelum dan sesudah adanya kawasan industri, ya. Sehingga wilayah ini karena keproduktivitasannya merupakan hal plus bagi wilayah resource frontier region, sehingga dia akan lebih cepat berkembang daripada wilayah sekitarnya. Ini contoh wilayah, klasifikasi wilayah resource frontier region. Kemudian contoh lain resource frontier region yaitu daerah transmigran. Daerah transmigran itu merupakan resource frontier region. Kita bisa melihat data dari citra, memang wilayah ini difokuskan untuk mengembangkan wilayah transmigran, ya, sehingga wilayah ini fokus sekali untuk mengembangkan wilayah tersebut. Selanjutnya, klasifikasi selanjutnya yaitu yang dinamakan depressed region. Wilayah ini penurunan tingkat ekonomi walaupun dekat dengan core region. Contohnya adalah Desa Regomulyo yang dekat dengan Kota Salatiga, core regionnya Solo 3, tetapi wilayah ini itu masih tertinggal walaupun dekat dengan pusat kota. Ya, ini contoh depressed region. Kemudian klasifikasi yang terakhir yaitu adalah apa yang dinamakan special problem region. Jadi dari kata-kata spesial, jadi khusus, permasalahan khusus. Wilayah ini memiliki permasalahan khusus. Contohnya adalah ini di Pulau Timor, yaitu wilayah perbatasan antara negara Indonesia dan juga negara Timor Leste. Jadi memiliki karakter tertentu khusus, ya. Ini contohnya adalah wilayah perbatasan kedua negara. Kemudian selanjutnya adalah contoh lagi special problem region, itu Desa Werebo. Desa Werebo kita bisa melihat wilayah ini ada di puncak bukit, ya. Sehingga wilayah ini spesial problemnya itu ada pada akses. Jalur transportasi itu tidak ada, sehingga hanya ada jalan setapak, ya. Sehingga untuk menuju desa ini kita harus jalan kaki. Sehingga ini termasuk yang dinamakan special problem region dengan karakter khusus. Pertama perbatasan, yang kedua karena akses. Jadi kesimpulan pembelajaran untuk klasifikasi wilayah ada 5. 1. Core region. Yang kedua development access. Yang ketiga itu ada resource frontier region.
Yang keempat itu ada depressed region. Yang kelima itu ada special problem region.